Himayatuddin Muhammad Saidi, seorang pahlawan nasional dari Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra. Secara konsisten melawan penjajahan Belanda, baik secara terang-terangan hingga meninggalkan singgasana untuk bergerilya di hutan, dan akhirnya meninggal di puncak Gunung Sientapina Kabupaten Buton, sehingga dikenal sebutan sebagai Oputaiko. Dikompilasi oleh PJ Sekda Pemprov Sultra, yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Dires Asrun Liu MHUM PhD. Laka Rambau Sultan Himayatuddin adalah satu-satunya Sultan Buton yang konsisten melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Kompeni Belanda hingga akhir hayatnya selama 24 tahun 1752 sampai tahun 1776. Dia bergerilya lama di hutan selama masa perjuangannya dan akhirnya meninggal di puncak Gunung Sientapina, sehingga dikenal dengan sebutan sebagai Oputaiko. Sebelum masa pemerintahan Himayatuddin, Kesultanan Buton dianggap sebagai sekutu Belanda karena perjanjian abadi yang dibuat oleh para penguasa sebelumnya. Pertama, Laelangi Sultan Dayanu Ihsanuddin Sultan keempat tahun 1613 sampai tahun 1633 dengan Kapten Apollonius Scott atas nama Gubernur Jenderal Kompeni VOC pada 5 Januari tahun 1613. Kedua, Lasimbata Sultan Adilil Rahim Sultan ke-10 tahun 1664 sampai tahun 1669 dengan Cornelis Pelman pada 25 Juni tahun 1667 skoro tahun 2003, 15:68. Dalam perjanjian pertama, kedua belah pihak beserta sekutu-sekutunya bersama-sama untuk tetap bersahabat dan selalu menjaga persahabatan, serta memberi bantuan dan pertolongan untuk melawan musuh dari manapun. Pada perjanjian kedua, Buton harus memusnahkan seluruh rempah cengkeh dan pala di wilayah Kesultanan Buton dengan ganti rugi 100 riksdaler setiap tahun kepada Buton. Setiap membuat persahabatan dengan pihak luar dan urusan penggantian Sultan Buton harus disetujui Belanda dan Raja Ternetin. Ketentuan yang terakhir membuat Kesultanan Buton menjadi kedaulatan semu. Jadi, apa yang dilakukan Belanda sesungguhnya adalah untuk mengurangi kedaulatan kesultanan, serta penindasan dan upaya memiskinkan rakyat Buton Zuhdi dan Effendi tahun 2015, 58:65. Sultan Himayatuddin dengan tegas menyatakan tidak mau terikat dan patuh dengan semua perjanjian yang dibuat oleh pendahulunya dengan Belanda, karena tidak menguntungkan pihak Buton. Sikap itu menyulut api permusuhan Kompeni Belanda terhadap Buton. Dalam menjalankan pemerintahannya, Himayatuddin selalu mencari hal untuk menyatakan permusuhan dengan Belanda sehari tahun 1977-116. Perompakan kapal Belanda, Roost and Ware, di Pelabuhan Baubo oleh Frans dan pengikutnya pada bulan Juli tahun 1752 Likfoot tahun 1878-74 memicu terjadinya Perang Buton versus Kompeni Belanda. Pasalnya, Himayatuddin tidak berupaya untuk mengatasinya, dan bahkan terkesan membiarkan pelakunya berhasil melarikan diri dan membangun benteng di Pulau Kabaena. Karena itu, Sultan dianggap bersalah dan harus membayar kerugian kapal dan isinya kepada VOC berupa 1.000 orang budak. Tidak lama setelah peristiwa kapal Roost and Ware, para pembesar Buton meminta Himayatuddin turun dari jabatannya. Namun sebelumnya, Himayatuddin mengadakan pertemuan secara rahasia dengan calon penggantinya, Hamid, menyangkut kelanjutan perjuangannya terhadap penguasaan Belanda. Pada bulan September tahun 1752, Hamid Sultan Sakiyuddin diangkat menjadi Sultan yang ke-21 memerintah, tahun 1752 sampai tahun 1759 menggantikan Himayatuddin. Pasalnya, Himayatuddin tidak berupaya untuk mengatasinya, dan bahkan terkesan membiarkan pelakunya berhasil melarikan diri dan membangun benteng di Pulau Kabaena. Karena itu, Sultan dianggap bersalah dan harus membayar kerugian kapal dan isinya kepada VOC berupa 1.000 orang budak. Tidak lama setelah peristiwa kapal Roost and Ware, para pembesar Buton meminta Himayatuddin turun dari jabatannya. Namun sebelumnya, Himayatuddin mengadakan pertemuan secara rahasia dengan calon penggantinya, Hamid, menyangkut kelanjutan perjuangannya terhadap penguasaan Belanda. Pada bulan September tahun 1752, Hamid Sultan Sakiyuddin diangkat menjadi Sultan yang ke-21 memerintah, tahun 1752 sampai tahun 1759 menggantikan Himayatuddin.
Pergantian tersebut hanya tindakan untuk mengelabui mata kompeni agar mencegah timbulnya pertentangan yang dapat menimbulkan penyerangan kompeni atas Buton. Kemudian apa saja yang menjadi tuntutan kompeni wajib penuhi. Sambil mengatur siasat selanjutnya Zahari tahun 1977-118. Ketika pasukan Belanda tiba di Buton, mereka tidak menemukan Himayatuddin lagi sebagai sultan, melainkan penggantinya. Pada awal tahun 1753, dua kapal Belanda, Casper dan Carolina, dikirim dari Makassar ke Buton, dipimpin Onderkoopman Johan Banelius bersama pasukan Kapitan Melayu, Abdul Qadir, serta pasukan Tanet dan Bima, untuk menghukum pelaku perompakan kapal Ross and Weir. Pemimpin perompakan, Frans, berhasil dibunuh oleh Kapitan Melayu. Namun Banelius juga tewas di Pulau Kabanazu di tahun 1999. Oleh karena tuntutan ganti rugi belum dibayar oleh Buton, maka kompeni menyodorkan perjanjian baru kepada Sultan Sakiuddin mengenai ganti rugi yang harus segera dibayar kepada Belanda dalam waktu yang tidak lama. Ganti rugi pertama berupa 71 orang budak serta sejumlah emas dan perak. Pada bulan Maret tahun 1753, Perutusan Buton membawa 22 orang pengikut Frans. Hingga 25 Desember tahun 1754, Perutusan Buton membawa 80 orang budak yang dikirim oleh Sultan Buton, terdiri dari orang tua yang berusia lanjut dan anak-anak di bawah umur yang tidak ada manfaatnya bagi Belanda. Zahari tahun 1977-122. Itu menambah beban pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Belanda untuk mengurangi biaya hidup mereka dan kemungkinan mati, maka Belanda menjual mereka di pelelangan umum. Belanda mengancam akan menyerang Buton bila tidak segera melunasi utangnya, dan tidak akan diberitahukan lebih dahulu pada Buton. Malah semua akan dilakukan secara rahasia dan mendadak. Ancaman Belanda tersebut tak lepas dari laporan yang diberikan oleh Patsol yang menyatakan bahwa pihak Kesultanan Buton telah bersiap untuk perang dengan Belanda. Zahari tahun 1977-123. Secara diam-diam perahu dan pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Johan Casper Rijsweber tiba di Bantaeng pada 31 Januari tahun 1755 dengan kapal pemburu Adriana dari Makassar. Di antara kesatuan armada itu, terdapat kapal Samslat dan Ouwerker yang memuat tentara bantuan dari Jawa, serta 3 kapal kecil Caluten, di Mermaid, Het Fortune, dan De Arnolda. Pada 19 Februari, Rijsweber meninggalkan Bulukumba menuju Buton dengan iringan 7 armada kapal, 1 Louis de Mapa, 2 de Par Caluk, 3 Dis Pancalang, 4 Triston Pancalang, 5 Outworker, 6 de Marine Chalot, 7 Het Fortune Chalot, dan 8 de Arnoldina Chalot. Kapal tiba pada tanggal 23 Februari Likfoot tahun 1887. Sebelum kapal berlabuh, dilepaskan tembakan penghormatan Salut Stotter, tetapi tidak mendapat balasan dari darat. Dari informasi awak kapal Belanda Gilgis, diketahui bahwa orang Buton telah mengetahui kedatangan kapal-kapal tersebut. Dari Benteng sampai perbukitan, telah dipasang pagar runcing yang terbuat dari pohon kelapa. Lebih kurang 5.000 orang Buton telah mempersiapkan diri. Selang tidak begitu lama, beberapa orang juru bahasa dari Sultan Buton datang di kapal Louis Tehenpat untuk menanyakan maksud kedatangan kapal tersebut. Pada waktu kedatangan juru bahasa itu, semua pasukan dan peralatan perang lain disembunyikan dalam kapal. Setelah mereka pergi, membawa hadiah dari Belanda untuk Sultan. Rijsweber naik ke darat dengan berpakaian sebagai matros kapal menuju pusat pertahanan Buton untuk menyelidiki kekuatan pihak Buton Likfoot tahun 1877-78. Mulai tengah malam hingga dini hari, pasukan Belanda telah berada sekitar Benteng Keraton. Mereka masuk benteng lewat 2 pintu gerbang, Lawana Lanto dan Lawana Wandai Lolo Labunta. Ketika pintu gerbang dibuka pada pukul 6, pasukan Belanda segera masuk dalam benteng sambil melepaskan tembakan ke segala penjuru. Kapitalau Sungkuabuso melancarkan serangan balasan dari dalam benteng, disusul pasukan Buton yang lain. Kapitalau kemudian gugur dalam pertempuran itu di tempat lain. Montokena Mantri Besar dan Sapati yang melakukan perlawanan juga gugur Likfoot tahun 1877-79. Setelah berupaya untuk bertahan, Sultan Hamid kemudian menyelamatkan diri bersama keluarganya, beserta dokumen-dokumen penting milik Kesultanan dan alat perlengkapan kebesaran Sultan menuju Kampung Sorawolyu dan seterusnya ke Kaisabu.
Perlawanan terakhir dalam Genteng Keraton dipimpin oleh Himayatuddin, namun setelah terdesak, dia juga mengambil keputusan mengundurkan diri bersama dengan keluarganya menyusul Sultan ke Kaisabur, dan dari sana terus ke Siantapina melalui Galampa. Seorang putri dan seorang cucu Himayatuddin, yakni Waodewakato dan Waodekamalu, tidak sempat melarikan diri, sehingga menjadi tawanan Rijsweber. Dalam ingatan kolektif masyarakat Buton, mereka dikenal dengan Ilingka Kana Walanda atau yang dibawa pergi oleh Belanda sehari tahun 1977-125-127. Akibat perang tersebut timbul kerugian pada kedua belah pihak. Di pihak Belanda, 1 orang mati, 39 orang hilang, dan 36 orang luka-luka ringan. Lichtenvoet tahun 1877-79, Kapten De Jong mencatat 9 orang mati. Sedangkan sehari tahun 1977-2, 128 mencatat 10 orang mati, diantaranya beberapa ditikam oleh Himayatuddin. Kerugian di pihak Buton yang gugur ialah Sapati, Kapitalo, Buntugana, Lakina Labalawa, Yarona Rakia, dan Lakina Tondanya serta 2 orang yang ditawan yakni Waodewakato dan Waodekamali. 2 kapal Belanda, Huistemenpat dan Owerker, beberapa hari setelah peristiwa tersebut, melanjutkan perjalanan ke Maluku, sedangkan kapal-kapal yang lain di bawah pimpinan Rijsweber tinggal di Buton sampai 6 Mei tahun 1755 dan tiba kembali di Makassar pada 11 Mei tahun 1755 sehari tahun 1977-2. 128. Penyerangan Belanda ke Buton terungkap dalam kalimat berikut. War van Jongske Oorlog Expediti naar Buton, artinya di mana suatu ekspedisi perang yang terbaru dikirim ke Buton. Berdasarkan sebuah rekening yang dibuat di Makassar pada 30 Mei tahun 1755, bahwa jumlah biaya ekspedisi pasukan Belanda ke Buton sebanyak 108 banding 19 riksdaler. Biaya tersebut digunakan untuk 4 orang sersan, 4 orang kopral, 4 orang penabur, dan 140 prajurit. Termasuk biaya konsumsi dan kebutuhan pendukung lainnya Zuhdi dan Effendi tahun 2015, 76-77. Perang Buton versus Belanda dalam ingatan kolektif masyarakat Buton disebut dengan Zamani Kaharuna Walanda atau zaman huru-hara Belanda. Peristiwa itu digambarkan oleh sastrawan Keraton Buton, Laode Abdul Ghani Kanepulubula, dalam karyanya Ajonga Indah Malusa dalam Zudi tahun 1999 seperti berikut. Indah urang ngotongko, 1 Bungkena Walanda, tidakkah engkau mendengar sewaktu keributan Belanda? 2. Apa pasti kisah para manusia berhamburan semua manusia? 3. Sumber-sumber ape lopalaya masing-masing mencari perlindungan. 4. Apa boli-boli indah apa toku-toku bercerai-berai tidak saling menolong. 5. Hingga anak-anak miarang anak abolia, sampai anak istri ditinggalkan. 6. Inuncanaku maka apa kawa-kawa di dalam hutan baru berkumpul. 7. Moko kompona aku anai rumpu ibu hamil, melahirkan di rerumputan. 8. Momapina sopolemo tanah yang sakit tertidur saja di tanah. 9. Bontogena Samiyate Sapati menteri besar seorang dan Sapati. 10. Te Samia Kapitalo amat dan Kapitalo mati. 11. Te Sakyamiya Bari Momatena dan sekian banyak rakyat yang berkorban. 12. Te Torakona Incana Saiyo Yitudal yang ditangkap dalam sehari. 13. Laki Wolio Yumaniter Bawin Raja Wolio laki-laki dan permaisuri. 14. Termalingu Sabara Manganana dan segara anggota keluarganya. 15. Aposala Pasumo Aratana semua luput hanyalah hartanya. 16. Mobinasana Indatai Paulina yang binasa tak ada yang didapatnya. Peristiwa di atas bagi Belanda adalah satu orok perang. Sedangkan Buton memandangnya zaman kekacauan Kaharuna yang mengandung kesan paling traumatik dalam sejarah Buton. Sesungguhnya, pasca perang itu, Belanda khawatir hubungan antara kedua belah pihak sulit dipulihkan. Pada bulan Maret tahun 1756, Oberkopman Sinclair dan Kapten Rijsweber berangkat ke Buton untuk membuat perjanjian baru dengan Sultan Buton. Menyangkut tuntutan ganti rugi atas peristiwa kapal Rosenwerk dengan 1.000 orang budak. Kedua pembesar Belanda tiba kembali di Makassar pada 30 April tahun 1756 tanpa suatu hasil yang diharapkan Belanda. Sultan Buton, lewat suratnya pada 9 September tahun 1756, kepada kompeni di Batavia menyampaikan keberatan atas tuntutan 1.000 orang budak. Pasalnya, Belanda belum lama berselang menyerang Buton yang mengakibatkan kehancuran Buton, terutama beberapa korban pembesar kesultanan,
Akibat perang tahun 1755 Zahari tahun 1977 2, 131-132, Zudi tahun 1999, 156. Dalam Istana Buton sendiri, terjadi konflik internal kerajaan hingga wafatnya Sultan Sakiuddin pada 29 Agustus tahun 1759. Kemudian digantikan oleh Sultan Rafiuddin tahun 1759 sampai tahun 1760. Sultan yang baru ini kembali menyampaikan keberatan kepada kompeni di Batavia lewat perutusannya, Laud Amiria Runatangkeno, mengenai ganti rugi 1.000 orang budak. Lebih kurang 7 bulan menjabat Sultan, Rafiuddin meninggal di Togtoke. Dewan Kesultanan Buton kemudian memilih dan mengangkat kembali Himayatuddin sebagai Sultan Buton ke-23 masa jabatan kedua, tahun 1760 sampai tahun 1763 dengan pertimbangan utama bahwa dia mempunyai kekuatan di dalam masyarakat yang sangat menonjol dan menentukan. Di tengah situasi konflik internal dan ancaman kekuasaan Belanda, kehadiran Himayatuddin sangat penting. Pengangkatannya disampaikan kepada Belanda di Makassar dengan surat tanggal 14 Oktober tahun 1760 Likfoot tahun 1877-82. Dalam surat tersebut, Dewan Kesultanan menyampaikan bahwa Himayatuddin sudah bersedia mematuhi perjanjian dan kiranya persoalan yang lalu dianggap sudah selesai. Ternyata Himayatuddin tetap bersikap seperti semula, yakni tidak bersedia untuk bekerja sama dengan Belanda. Zahari 2, 136, dia telah rela melepaskan singgasananya dalam pertengahan tahun 1763 demi untuk memperjuangkan kebebasan Buton dari kekuasaan Belanda. Zuhdi dan Effendi 2015, 91. Jabatan Sultan bukan satu-satunya alasan bagi Himayatuddin untuk melawan Belanda, melainkan kebebasan bangsanya dari belenggu kekuasaan kompeni. Dengan prinsip itu, dia melanjutkan perjuangannya dengan taktik gerilya. Bersama dengan para pengikutnya, Himayatuddin meninggalkan benteng keraton lewat Lawana Burekane menuju Badia, ditemani Lakina Badia. Dia bersama pasukannya menuju benteng Sorawolyo untuk mengungsi sementara, kemudian melanjutkan perjalanan ke Wakaukili. Dalam perjalanan gerilya, Himayatuddin bertemu para petinggi Kesultanan Buton dan menyusun strategi perlawanan. Dia membangun pertahanan di Katapi bersama 40 pengikutnya. Dari Katapi, Himayatuddin pindah ke Wakaisua dan membangun benteng di sana, menghadapi serangan pasukan Belanda. Dia pindah lagi ke kawasan belantara Lakasuba. Dari sini Himayatuddin merumuskan pola pertahanan baru, dikenal dengan Perang Rakyat Semestai, yang dibagi atas 3 unit pasukan reaksi cepat Sambo Sambuka. 1 wilayah Kamaru meliputi Lasalimu, 2 Pasar Wajo, dan 3 Sampolawa. Zuhdi dan Effendi tahun 2015, 93. Demikian Himayatuddin dan pasukannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan taktik gerilya. Pusat pertahanan terakhir Himayatuddin adalah puncak Gunung Siontapina Kampung Waswamba. Sejak tahun 1755, tidak lama setelah Perang Buton versus Belanda, Himayatuddin tinggal menetap di Siontapina sampai akhir hayatnya tahun 1776. Menurut riwayat, pasukan Belanda berupa menyerang Himayatuddin hingga kaki Gunung Siontapina. Tetapi sulit untuk mencapai puncak gunung tersebut, sehingga harus mengundurkan diri dan kembali ke induk pasukan di kapalnya yang berlabuh di sekitar Kampung Kamaru. Sultan Himayatuddin dimakamkan di puncak Gunung Siontapina. Setiap tahun, penduduk Waswamba dan sekitarnya merayakan upacara setelah panen di kuburan dan bekas istana Himayatuddin. Upacara itu adalah bagian wasiat dari Sultan yang diceritakan turun-temurun, bahwa jika kamu semua sudah memungut hasil kebunmu, maka tiap tahun di tempat di mana istanaku berdiri, kamu adakan keramaian Lindan dan Nyibi, juga di mana kuburan kami, jangan saja di hari raya baru datang, tetapi juga pada tiap tahun selesai panen, kemudian pada tiap kali kamu mengunjungi tempat kami untuk mengadakan keramaian, maka di atas makam kami, kamu putarkan payung kemuliaan sehari tahun 1977-2, 137. Upaya tersebut sekaligus momen bagi masyarakat Buton mengenang semangat kepahlawanan Sultan Himayatuddin membebaskan negerinya dari kekuasaan kompeni Belanda. Himayatuddin sebagaimana kalangan aristokrasi Keraton Wolio Buton umumnya memperoleh pendidikan akhlak dan budi pekerti berlandaskan Islam. Pendidiknya langsung para orang tua di lingkungan Keraton Buton yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, aksara Buri Wolio, dan bela diri beranjak remaja. Fisik Himayatuddin tumbuh lebih cepat dari teman seusianya.
Dia memiliki postur badan yang tinggi, besar, serta tegap. Terang Susanto dan Muslimin. Orang di sekelilingnya pun menyebutnya sebagai Laka Rambau atau Kerbau. Melalui kajian akademik dikemukakan bahwa jenazahnya dimakamkan di Kompleks Keraton Wolyo, tidak jauh dari Bukit Lele Mangura tempat makam Sultan Murhum. Meskipun folklore cerita rakyat menyebutkan kuburan Oputaikul juga terdapat di puncak Gunung Siantapina menurut memori atau kesadaran kolektif masyarakat Wasuamba dan Labuan Dari, memiliki histori kepahlawan yang cukup tinggi dan mengalahkan sejumlah tokoh pahlawan nasional lainnya di Nusantara. Tidak heran jika Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi dinobatkan sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Kepres nomor 120 bagi TK bagi tahun 2019 tanggal 7 November tahun 2019. Pastikan untuk menekan tombol berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya dari Zain Rik.